Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan anak-anak dari kami sebagai pimpin dan tugas di desa ini, baik seperti desa, RT, BPD. Mudah-mudahan apa yang mereka laksanakan tercapai dengan baik dan menjadi desa kita juga desa yang baik. Bapak-bapak dan ibu berbahagia, saya tidak memperbanyakkan masalah penghormatan, langsung saja kita semua ditolak. Insyaallah malam ini saya berikan uraian yang tidak saya beri di atas. Saya pernah kemarin di atas. Ini lainnya. Semalam saya sudah berhadapan dengan mahasiswi STAI di Sudo. Itu tingkatan dari mahasiswa, sesuai dengan pengalaman mereka dan arahan terhadap kuliah mereka. Peringatan Maulid atau Maulud, dua itu sama. Maulid isim maf'ul kelahiran, Maulud isim maf'ul yang dilahirkan ke Nabi Muhammad. Kalau orang mengatakan Maulud, itu juga Maulid, itu juga. Nah, itu bahasa Arab. Bahasa kita kelahiran dan yang dilahirkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW manusia pilihan Allah yang paling mulia, paling agung, terhormat dari semua nabi-nabi yang lain. Kalau ditanya siapakah nabi yang paling mulia, manusia paling mulia, tidak ada jawaban lain daripada Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi mengatakan, ana sayyidul anbiya wala fakhar. Aku pengurus dia Nabi, tapi bukan aku bangga. Itu hadis Rasulullah mengatakan beliau adalah termasuk manusia Nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya rasa kita memperingati ini sangat beruntung. Maunya aku kira ibu masuk surga kan? Mau kan? Nabi Muhammad kan dulu surga nanti. Nah, kita Nabi Muhammad penduduk surga ya. Kalau kita ingin berkata dengan beliau, bertemu dengan beliau, hidupkanlah sunnahnya. Ya. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa menghidupkan sunnahku, orang itu mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Berarti siapa mencintai aku, kata Nabi, bersama-sama aku nanti dalam surga. Itu kan hadis beliau. Tapi banyak juga yang tidak masuk surga. Orang beriman banyak yang masuk surga. Mana jalan? Tidak mengikuti dan mencintai sunnah Rasul. Apa tandanya? Betul kali Maulid tidak datang. Itu di antaranya. Ya, ya kan? Kita namanya. Ya. Sedang Nabi mengatakan orang mencintai saya bersama-sama saya di dalam surga. Nah, perbanyak salat kepada saya, mereka akan masuk surga. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli. Surga dan semua nikmatnya untuk orang bersalat kepada Nabi. Itu kan salah satu di antara
pernyataan terjadi. Jadi kalau kita ingin surga, ikutin Rasul. Patut Rasul pernah bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga, mungkin tidak mau, tidak. Jadi kalau begitu, bahasa maknanya, ada Rasulullah, anda masuk surga, ada Nabi. Siapa? Man ata'ani dakhal jannah, wa man asani maka aba. Orang patuh dengan perintah saya itu masuk surga, dan tidak mengikuti perintah saya, ajaran saya, itu orang tidak mau. Jadi itu masuk dewek lah. Kerana semayang, tidak puasa, dan ingin berakhlak baik, tanda-tanda kita tidak mau masuk surga. Ini hadis Rasulullah SAW. Itu sebagai pembukaan kita dulu ya. Hari ini saya ingin menjelaskan pertama, siapakah orang-orang yang pertama kali membuat ikhtifal perayaan Maulid. Yang perlu kita siarah kita. Nah, siapakah orang yang pertama kali dan pada kurun berapakah? Ini jarang di bawah yang dikeluarkan. Orang pertama kali bikin Maulid ini, perayaan Maulid ini, seorang raja besar yang berada di negara Irak, bernama Abdul Malik Al-Basbar, tahun 300 Hijrah. Jadi katakan bid'ah wajib, karena ada zaman Rasul dan sahabat. Tapi bid'ahnya bid'ah wajib kita mengadakan, karena banyak situ termasuk ajaran-ajaran yang membawa kepada keimanan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Raja ini melaksanakan Maulid, menyembelih ayam 10.000 ekor, menyembelih kambing 5.000 ekor, menyembelih kuda 100. Kuda itu makan dulu, ada enak daging. Membuat piring kue 100.000. Itu waktu zaman beliau pertama kali membuat peringatan Maulid. Salah satu di antara besar pahala orang yang menyumbang untuk Maulid Nabi. Nah ini, kalau ada orang ngadakan jalan langgar, ngajak bersama-sama berderma, yang tidak mau dulu, biar 10.000. Yang ikut langgar baru 50.000. Kata dalam hadis, tapi dari Nabi ya ada mursal. Orang yang memperingati Maulid, dia mengadakan dengan sedekah dan sebagainya, pada tahun itu akan menjadi aman. Itu kelebihan. Nah, jadi ada rugi. Kita mau mengisi amplop 10.000 atau 5.000. Kan 10.000 dia mau ikut tangan atau 50. Apa itu nasi dia dibungkus. Tapi dicatat orangnya membantu merayakan Maulid Nabi. Itu kadang-kadang kalau kelahiran anak berjuta-juta keluarkan duit hari ulang tahun. Kelahiran Nabi ulang tahun Nabi tidak diikut. Salah besar gitu. Ya, kalau kita renung kan. Ini perlu kita ketahui, perlu kita sadari di masa akan datang. Orang yang memperingati Maulid, dia termasuk orang yang mencintai Rasulullah SAW. Itu tadi pertama kali seorang raja di negeri Irak. Kita kenal negeri Irak itu negeri yang paling tua, tempat Nabi Ibrahim lahir, tempat Nabi Ibrahim dibakar, tempat Nabi Ibrahim itu Raja Namrud, musuh Nabi Ibrahim yang mengaku menjadi Tuhan. Itu Irak. Negeri Irak. Ada sebuah kampung bernama Mosul. Kemudian antara Irak dengan Turki itu, situ tempat Nabi Nuh berlabuh kapalnya, Bukit Judi. Bukit itu panjangnya 15 km. Jadi kalau kita lihat sejarah di sana, yang pertama kali negara yang tertua. Ya. Jadi berarti waktu itu Mekah belum ada, Madinah belum ada. Karena yang membuat negeri Mekah itu menjadi kampung, menjadi negara itu adalah Nabi Ibrahim. Yang kita kenal Ka'bah itu kan beliau. Jadi salah satu di antara sejarah orang yang pertama kali yang merayakan Maulid Nabi itu Raja Abdul beliau berkorban 350.000 dinar. Dinar itu emas zaman
Zaman itu 350 dinar disumbangkan untuk merayakan Maulid Nabi. Negara-negara lain waktu itu gaduh, misalnya apa lihat daerah hidupnya nih biasanya nggak tahu pacaran, maka diundang ke negara lain datang pada raja. Kemudian setelah hadir semua, kami tampilkan seorang ulama menjelaskan tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebelum itu, kalau kita lihat itu lebih besar daripada itu, 5.000 ekor kambing, 10.000 ekor ayam, 100 ekor kuda, 900.000 piring kue. Itu apa namanya santapannya waktu itu. Kemudian hampir Nabi Muhammad tidak lahir, cuma kena Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab ayahnya Abdullah itu datuknya kita itu nazar, karena sumur Zam-Zam waktu itu 40 tahun dari timur, ada airnya. Pada suatu malam datuk Nabi Abdul Muttalib mimpi, maka siang dia gali. Orang-orang Mekah katakan, Abdul Muttalib gali, jangan jumpa lagi itu di mana Zam-Zam. Datuk Nabi menazar, anak aku 10 orang laki-laki, kalau nanti ketemu dengan air itu, aku korbankan. Sama dengan Nabi Ismail. Kata Nabi itu ternyata nazar daripada Datuk Nabi ini kabul. Nah, maka disembelih salah seorang anaknya dan ada salah seorang orang apa di Mekah itu orang-orang yang kita katakan uji aja Muhammad, uji aja Abdul. Panggil seorang dukun dari Medina, orang Yahudi, panggil diundi. Kalau nanti Datuk diundi Abdullah, potong unta. Diundi pertama diberi nama Abdullah, bapak Nabi. Sembelih unta 10 ekor. Undi lagi Abdullah juga. Sembelih lagi. Sampai 10 kali undi diberi nama Abdullah, bapak Nabi kita Muhammad SAW. Dan 100 ekor unta. Undi ke-11 baru ada 7 undi unta. Itu kalau kita lihat. Jadi termasuk juga bapak Nabi itu ya dalam sejarahnya nazar datuknya Abdul Muttalib itu dia menyembelih anaknya, aku dapat anak nanti 10 orang, aku ini aku nazar aku menggali dan aku korbankan. Di situ sama dengan Nabi Ismail ya, bapaknya korbankan dia dan tidak kami bebas. Jadi Nabi Muhammad juga bapaknya waktu nazar itu dari dengan unta 100 ekor unta. Pernah dengar dulu, belum kan? Itu nazar Datuk Abdul Muttalib Nabi ya untuk mengalir air Zam-Zam sampai sekarang. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam kandungan ibunya 2 bulan, ayahnya tinggal. Kemudian lahirnya berumur 6 tahun, ibunya tinggal. Ibunya umur 30 tahun meninggal dunia, Siti Aminah. Bodoh. Nah, kalau Siti Aisyah 65, Siti Khadijah 65. Itu istri Rasul. Kalau ibunya 30 tahun. Waktu Nabi Muhammad dalam kandungan ibu, saya cerita ibu ya, dan kelahirannya. Waktu Nabi Muhammad dalam kandungan ibu selama 9 bulan, tiap malam Siti Aminah ibunya mimpi. Yang datang itu siapa? Nabi. Yang pertama Nabi Adam, satu Nabi Adam, satu kita Adam datang. Aminah tahu mengandung salah seorang manusia pilihan Allah, ya menjadi apa namanya itu makhluk yang paling mulia di alam. Kalau lahir nanti namakan Muhammad. Bulan kedua Nabi Idris, begitu juga sama. Bulan ketiga Nabi Nuh, macam itu juga sama. Bulan keempat
Ibrahim, Mengkrimot Nabi Ismail, benar Nabi Daud, yang ketujuh Nabi Sulaiman, ya, beberapa Nabi bernama itu Yakub, sembilan Nabi Isa Al-Masih. Sama, kalau nanti melahirkan namakan Muhammad. Jadi Datuk Nabi waktu menerima cucunya lahir kan, nama udah tahu Muhammad. Orang Arab nanya, apa Tuhan Abu Talib dinamakan cucu Muhammad? Tidak ada di Mekah dengan orang Muhammad. Aku berharap mudah-mudahan dia tentu orang yang terpuji, orang yang puji Tuhan, orang yang baik, itu namanya. Muhammad itu mana orang yang terpuji, yang baik. Bukan orang yang memuji, yang terpuji, orang memuji dia. Itu nama Muhammad. Karena itu kita Rasul, kalau ada nama-nama anak-anak kita Muhammad, yang dibawa gelarnya elok. Kalau pula nama Muhammad, elok. Walaupun perbuatannya bagaimana menceper, elok, menceper. Muhammad elok, nama menceper gitu. Ya. Jangan ada. Muhammad itu nama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ada punya anak, gelarnya dengan sebar-sebar gelar. Ya. Apalagi gelar yang buruk. Orang-orang mengatakan wala dana baju belakang dengan balik gelar yang baik. Orang Arab sering kalau bunta orang yang rendah dikatakan mana itu, ya seperti itu. Ya. Kalau dia pergi beli unta dalam di kepala dia dikatakan hampir nafas. Itu orang Arab. Banyak bilang turun ayat seperti itu. Ada nama Muhammad Nabilo, ada itu nama Nabilo ya, nama baik itu. Nah sekarang ada jarang nama Muhammad. Itu akan datang awal kan dengan nama Muhammad, orang lain bilang Muhammad, Muhammad, Jainuddin, Muhammad, untuk Abdul Basir, Muhammad yang tinggal. Muhammad tetap Ahmad. Karena Nabi Muhammad itu, Nabi itu Ahmad, juga Muhammad, juga Al-Hashir, Al-Malahi, Yasin, Toha, itu namanya Muhammad. Baik, maka ada nama orang Toha, Taha, ya itu Quran. Cuma dengan sebaran bahasa dan Quran itu dunia namun apa namanya Mas Amah. Mas Amah turun neraka. Ini bahasa Quran. Ashabul Mas'amah penduduk neraka. Dunia nama apa? Bukan Quran begitu. Walaupun kamu tu taati dulu, hati-hati dulu. Tanya belum tahu. Ini salah satu di antara. Apa nama termasuk doa. Karena tadi disebutkan bahwa utiat umuhu bil mana taqilallah ila rahmat bisa dilakukan khairin bariyah. Itu salah satu yang akan terjadi dan menjadi Nabi Muhammad belum lahir dan datang. Jadi namun itu jadi elok. Jangan pula namo itu elok tapi mental orang itu akidahnya bukan Islam, jangan. Ya. Macam misalnya, seperti di nama Barat, Presiden Amerika. Ya, itu kan mental hadir, apalagi nama perempuan dan terus tahu kan, nah itu penting. Ya, 1000 orang malah sebuah doa, kali semua disebut doa kata Nabi. Nama itu sekali berdoa. Kita cari, kita panggil nama yang baik ini loh. Nah saya dulu bilang saya tuh ucip. Cuma setelah saya lalu tidak lagi. Kalau dulu waktu tua, masa ucip takut lah waktu itu. Tak lihat ucip, tak boleh ucip, tak tahu beda. Tahu yang ucip, ya. Yang mana sih ucip? Yang anak Nabi saya memang awal masalah itu ada ucip, ucip bukan ucip, kan gitu. Bilang dari tahu nih teman gitu. Gelar, saya bilang baik. Nama walaupun Al-Quran nama yang baik. Jangan nama Jalut, dia nama Jalut.
Jalut itu raja kafir itu dan Quran ada Jalut yang dibunuh oleh Nabi Daud. Nah, ada nama Muhtansar. Nah, itu nama raja kafir itu. Kalau Fir'aun tidak mau ya. Fir'aun itu namanya Walid bin As'ab. Itu nama sendirinya. Dan Fir'aun itu pemaknanya orang lari dari pertolongan Allah. Itu Fir'aun. Karena Musa yang beriman tidak mau. Bir lari ambil pertolongan. Itu salah satu di antara nama Fir'aun. Musa, mu itu air saat kayu karena dia ada putih. Jadi kan dari Fir'aun. Karena namanya Musa. Nah, itu sejarah-sejarah yang ada dalam Quran. Jadi kalau kita ingin kamu di Quran, tanya kepada Pak guru itu, guru yang tahu dengan arti nama. Ada tuh. Nah, itu tadi. Ada Quran surah Waqiah kan? Ashabul Maimanah, Ashabul Mas'amah. Ashabul Maimanah itu surga, Mas'amah itu kita nampak Mas'amah, Siti Mas'amah. Nah, kalau akan hidup itu masuk neraka. Jadi ya begini, ya. Anak dulu orang dia dulu, ya. Jadi pertama lihat mentalnya Islam, kemudian apa nama itu ilmunya ilmu agama. Itu nama. Waktu beliau mau lahir, apa kata terjadi tadi? Pasintan min huril jinani tabaddata wa asyatu Maryam binti Imran. Itu bagi nazar dan nasar ada ummahu laylata mawlihi Asyatu wa Maryam biniswatin min hadiratil Qudusiyah. Maksud kita itu malam lahir Nabi itu malam lahir malam Senin sebelum fajar malam. Waktu dia lahir datang dua orang wanita ahli surga bernama Asya dan satu Maryam. Asya itu siapa? Istri Fir'aun. Fir'aun ke mana? Neraka. Asya surga. Jadi kita hati-hati juga suami istri itu. Nanti ada berpisah neraka di surga. Itu dijatuhkan Tuhan. Nanti Asya kemudian neraka. Apa kata Al-Quran? Ya. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu wa Fir'aun itu qala Tuhan berikan contoh orang beriman itu tentang istri Fir'aun. Asya, waktu dia disiksa, dia mati disiksa Fir'aun dan tak mengaku Fir'aun sebagai Tuhan. Nah, di bulan apa? Itu sudah siap. Kalau tidak berubah masih berjalan kau Asya macam kolak. Asya berdoa dengan Tuhan dalam surah tadi. Apa berdoanya? Rabbi nili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa 'ali wa najini minal qawmi zalimin. Ya Tuhan, bantukan rumah kita dan surga ya Tuhan. Islam siksa. Itu kata Asya. Lepaskan aku dari budaya Fir'aun. Itu Asya itu istri Fir'aun dalam surga, mengangkat Nabi Musa di dalam surga, dia menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Khadijah mau meninggal, Nabi besar. Khadijah nanti kalau kau temuin Asya dan Maryam sampai salam aku. Jadi kata Khadijah, jawab, ya Rasul, ada istri kau dan tak, kaulah. Cuma dia dalam surga nanti Tuhan akan jadikan dia pasangan aku, Asya dan Maryam. Itu jadi dari Asya, Maryam, Siti Fatimah, Siti Khadijah menjadi pimpinan kaum-kaum ibu dan surga itu. Nah, itu kan kalau dia menjadikan Tuhan dan surga. Itu salah satu di antara doa Asya. Jadi Asya itu termasuk beriman dengan Musa, karena dia lah Nabi Musa diselamat di sana selama 18 tahun. Kalau dia berwaktu nak terbunuh, belum kan tahu tentang seorang anak laki-laki yang memimpin kerajaan. Jadi waktu dapat dan berdiri, kalau kedua muda, maka menghancurkan kerajaan aku. Tidak, saya masih anak-anak Tuhan. Kita pelihara, kita didik, kita mungkin dia apa mempunyai kita. Jadi waktu iman Fir'aun Musa
Itu pakai imut panjang, emas. Imut emas. Nanti ya. Jadi sampai ada otak sakit. Itu baru enggak. Ntar tadi budak-budak lagi loh. Ikutnya apa? Bagi musuhku. Aku no ya. Jangan, berarti ya. Kita masih muda. Nah, coba kita tempatkan di depannya satu piring bawapi, satu piring apa namanya kurma. Mana dia? Ada ambil kurma ya, dimakan gitu. Tapi Musa kan ambil kurma, kita tahu malaikat bawa bawapi, makannya betul tidak Musa. Elak. Waktu itu doa kita dulu doa Musa itu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Musa itu tamu doa itu terbaris. Apa disebutkan wahlul 'uqdatam min lisani? Raculkan belakangnya bidah. Ya Allah. Lidah jadi itu. Apa mau kelutuk para ulama mengatakan dia ada salah seorang nabi karena dia menjadi penawar dulu baru bapak. Pernah dia menjadi bapak. Itu salah satu di antara tanda ya kesalahan dia dikit menurut ya para ulama. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi ya hadirin ilamu ilmal yaqin. An-Nabi ya hadirin ilamu ilmal yaqin anna rabbal alamin salawatullahi alaihi. Kamu An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Lahir Nabi dalam keadaan tentak, wajahnya menghadap langit, tangannya terpegang, pusatnya sudah terputus, sudah disunat. Terbayang Nabi sudah disunat dalam bulan ibu, pusatnya tidak ada lagi bulan atau pusatnya atau di langit, tidak menangis. Kita mengapa menangis? Sentuh iblis. Dengan ada kok iblis. Iblis ini musuh. Dari bawah lahir dialah anak bawah mengandung kita. Jadi Muhammad tak. Ibu Muhammad lahir semua iblis tidak bisa lagi naik. Nah, sebelum itu iblis setan itu bisa naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi lahir begitu. Maka kalau dilihat ada seperti api dari bintang itu merajam, melemparkan kepada iblis yang naik. Maka Al-Quran itu inna zayyana semakin yakin sofi wa ja'alna rujuman lisyayatin. Menjadikan bintang itu kata Tuhan di langit pertama dan menjadikan tai-tai bintang itu untuk merajam setan-setan. Nah, itu kebesaran Nabi itu. Nah, sebelum dulu iblis setan itu bisa sampai ke sana. Bawa dari Mesir. Nah, setelah Nabi lahir ditutup. Tapi sudah itu salah satu di antara kemudian Nabi Muhammad. Yang kedua menyambut Nabi tadi Siti Maryam. Tahu sejarah Siti Maryam dulu ada anak tidak pakai suami. Atau kenapa? Gampang, bukan. Pilihan Allah supaya kelahiran kita ini ada perlawan, ada melalui ibu dan bapak, ada melalui bapak tidak ada ibu, ada melalui ibu tapi tidak ada bapak. Siapa yang ada melalui bapak dan ibu? Nenek Hawa. Hawa itu kan lahirkan dari Adam. Tulang kita ini laki-lakinya situ kan, apa namanya itu? Hawa dengan 17.
Itu salah satu. Maka supaya ada kelahiran manusia ini tidak ada punya bapak, ialah Siti Maryam. Nah, disinilah Allah abadikan dalam sejarah kelahiran Nabi Siti Maryam agar tercatat, kita ketahui sejarah Maryam. Jangan terpesona yang ada di dunia. Tuhan itu Maryam. Kita jangan syirik tekanan neraka. Maka Tuhan libatkan Siti Maryam. Siti Maryam itu bapaknya Imran, anaknya namanya Hannah. Tinggalnya di Palestina. Karena kelahiran Nabi Isa di sana. Nah, bagaimana sejarah? Kami tidak sejarah ya. Ibu kami berarti ibunya bernazar, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Al-Qur'an. Aku bernazar ibunya, nanti kalau lahir anak aku titipkan di Masjidil Aqsa, biar di situ dia tinggal, nanti khadam di situ, beribadah di situ. Apa ada yang tinggal juga, dia bersama dengan Nabi Muhammad. Rupa sampai lahir, begitu. Karena syaratnya pertama untuk Masjidil Aqsa itu jantan. Sampai lahir tino. Falamma wada'aha qalat nabinya Musa. Waktu lahir, dan tino. Maka maknya namakan, ini samai Tuhan Maryam, namakan aku Maryam. Apa mana Maryam itu? Gemar beribadah. Orang yang gemar dengan beribadah. Itu artinya Maryam. Nah, ini lagi nama Maryam di surga. Lagi ya. Tujuh lamu. Kali ini kita pakai lagi nama itu. Padahal nama-nama yang baik itu menjadi memberikan semangat di hari kiamat. Ya, nanti Rasulullah Nabi dah ada, Rasulullah Nadim dah ada, Rasulullah Nadim dah ada, Rasulullah Nadim dah ada. Namun kalau kita ditanya, ada tak Islam dengan dia? Nama Rasulullah Nadim, ada memberikan semangat. Sebab kalau di era itu waktu sidang itu tak tanggung. Cuman itulah karena tema dalam Quran itu sidang segitu banyak makhluk dari Nabi Adam sampai di Muhammad 6 jam selesai. 6 jam hari gitu selesai. Itulah kena aku sudah sedih. Gimana ya? Jadi dunia sidang sampai dulu pulang terputus. Jadi Maryam dia tahu ibunya Nabi yang bernazar ibunya tinggal itu yang mundur ibu itu tak suami yang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tahu nazar maknya loh, anak Siti Maryam loh, pindah jadi hadam di Masjid Aqsa, dan dia buat sebuah kamar di mihrab untuk menerima Islam. Di situ dititipkan Maryam, mulai dari kecil. Diantar makan. Dia masih gadis, remaja. Nabi yang masuk, ditengok dan tempat Maryam ini penuh buah-buah. Yang tidak ada tumbuh di Palestina ada buah. Bangunin buah duku ada di buah rambutan ada di tempat kamar Maryam. Maka nanti dia nanya, Anna lagi ada, ya Maryam Anna lagi ada. Soal Imrannya, mana kenapa ini? Oh, alhamdulillah. Dari Allah masih gadis tak dapat wahyu Allah. Nah, yang disambungkan. Nah, akhirnya hilang tengah malam. Sembahyang. Kenapa? Waktu datang seorang pemuda, kata Maryam, kau pernah bintang anak juga, suami yang kemarin. Atau Nabi Maryam minta maaf aku yang tahu wrong. Pemuda datang depan cantik, ya. Tapi pemuda itu, aku datang utusan Allah untuk memberikan kau anak. Bayang masih? Bodoh, baca.
Aku datang ketemu Datu memberikan anak. Atau Maryam, bagaimana aku dapat anak? Aku tak pernah nikah, hubungan tidak baik. Allah memberikan kau anak tanpa suami itu gampang, kata pemuda itu. Bagaimana prakteknya? Karena tafsir itu sebutkan Maryam sedang duduk begini, dia datang ganteng seperti pemuda itu, diberi dia itu. Diberi juga di belakangnya begini. Saya baju yang dipakai itu bus. Langsung ngadu. Itu disebut dengan Roh Kudus. Nah, yang pendapat orang itu begitu juga kan. Misalnya, orang itu salah nyimpangnya itu kata dia bukan apa. Namun bilang. Jadi ini kalau kita lihat Maulid Nabi ini diabadikan, dilibatkan sejarah ini agar kita tahu jangan meriam loh. Jangan kita bersama dengan orang itu. Nah, itu mudah dan ikut. Coba Indonesia kekalian merako. Nah, merasolah meriam tadi begitu nanti ditiup berin, ya bajunya sudah bakar, begitu merasuk. Tidak mengalami dengan 9 bulan dah. Terasuk dia lari tengah malam di depan. Siang-siang itu tengok ada meriam di depan, orang lain itu bersinar. Mana soal anak dari sini tidak pernah keluar, hilang. Cari ketemulah. Yang disebut dengan Bethlehem. Bethlehem itu untuk Bethlehem. Waktu itu ada sebuah kurma dan sudah tua, ada buahnya. Di situ asli meriam. Melahirkan anak sendirian. Aku katanya, ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Ya Allah, ayat cabutlah nyawa Tuhan. Dan cabut nyawa Tuhan. Kalau belum mati selama hidup lah. Kenapa? Karena dia malu tadi. Takut. Terdengar suara, kau tenang-tenanglah Maryam, kata suara. Kalau kau masuk lapar, kau goncang situ pohon kurma itu. Ada gugur buahnya. Di bawah terus sungai ayat. Untuk minum tahu. Itu kelahir istimewa apa? Melakukan masalah masih. Nah itu orang gaduh masuk Siti Maryam dari tempatnya cari-cari ketemu situ ada seorang bayi. Itu caci maki orang petani. Sebenarnya diajar oleh Jibril. Kalau orang bayi datang menjadi kau katakan aku puasa. Puasa itu makna tidak berkata-kata. Datang, ya, kau ini keturunan soleh, orang baik-baik, apa mungkin kau? Maryam menunjukkan tangan. Baca loh, kata buahnya, bagi bisa berakhir. Gimana kalau berbicara dengan anak lahir kau? Kata korban. Nah, kau ke siapa? Oh, udah lahir kau. Mau Nabi satu jawab, masih dia lapor, kemarin bayi. Inni Abdullah atani al-kitab wajani nabiyan wajani mubarakan aina ma kuntu wa usalli satu zakam ma'rufahiyya. Ini adalah dasar kita. Aku hamba Allah. Itu bukan saudara Allah. Itu dia punya Musa. Tidak bisa. Seorang dia. Inni Abdullah atani al-kitab, nanti aku berikan Allah. Ini wajahan ni nabiyan, dijadikan seorang nabi. Nabi Isa kan umur 3 tahun, dilakukan dari nabi. Nabi Zakaria umur 5 tahun, Nabi Sulaiman umur 15 tahun, Nabi Isa 40 tahun, Nabi Isa 40 tahun, jadi dia rasul. Nah, itu kata Siti Maryam. Kata bisa. Sini ada dasar kita. Ini Allah atani al-kitab wajahani nabiyan wajahani mubarakan aina ma kuntu wa sallallahu alaihi wasallam. Itu cakap Nabi Isa baru lahir. Nah, jadi kalau kita ingin keyakinan kita lihat Al-Quran. Jangan kita ragu. Nah, takut sana melakukan begini. Nah, maka orang itu kan kalau sumpahnya kan juga kan sumpah Allah bisa
Itu sumpah orang dulu. Yang ada di TV, pemain tinju dari menang, main bola. Itu kita ada waktu. Kalau kita kan sebutnya menang. Nah ini salah satu di antara peristiwa yang perlu kita yakini untuk masa akhir zaman ini, ya. Nanti di akhir zaman nanti kata Rasulullah, Nabi Isa turun. Sebab dia sekarang di langit yang kedua. Allah menjadikan 2 orang nabi di langit, 2 orang nabi di bumi. Yang di langit siapa? Nabi Isa, Nabi Idris. Ya. Nabi Idris tidak turun lagi, kenapa? Tadi sudah mati. Coba mati naik dulu. Nama langsung mati. Sudah itu tidak lagi dia benar untuk keluar dari dalam surga. Tapi kalau masuk surga itu tidak mati dulu. Syaratnya. Jadi kan kita ingin surga mati dulu. Kita akan mati dulu. Ya. Ada masuk ada mati dulu. Mati. Bentuknya ini sementara, titipan nama sementara. Kejar sebanyak mungkin kita kumpulkan duit atau tapi jangan dijadikan itu alat kita. Bukan itu alat kita. Nah itu agama tidak melarang kekayaan sebanyak-banyaknya, tapi kekayaan itu jadikan alat kita untuk akhirat. Kalau kita perbudaknya, nah itu yang dikatakan tata kasur, memang kurang. Ya. Tapi itu para nabi itu dagang. Nabi Muhammad 9 tahun ada dagang. Ibrahim ada dagang. Nabi Ayub ada dagang. Jadi tidak salah. Maka orang yang dagang benar itu kata Nabi sama-sama dalam surga. Tajir muslim, ya karena itu jangan orang dagang yang itu bersama kita tidak surga. Jadi musuhnya apa? Kalau nggak dapat tuh kita jadikan sebagai alat. Kalau nggak masih senang berapa? Bangun lama, lagi, lagi, kedua, ya salah gitu. Tenang hati itu harus banyak Allah. Ada satu sejarah seorang haji kayo. Kalau itu kayo, itu cerita. Kalau dia belanja ke pasar, tuan haji kayo itu balik ke rumah cari tukang becak. Dan mau ngejek, dan mau berangkat tukang becak. Coba tukang becak antar ke rumah, diantar ke becak. Sampai di rumah, bapak kos, yang 50.000 kok aku sedang yang kau. Apa kata? Sembilan. Seorang yang kayu tadi kalau di rumah dan berbeda sampai di rumah baru ongkos sekian 5.000 kok aku sudah tahu itu berbeda saya tidak butuh dan suka lagi saya tidak butuh dan sekali terima kasih. Saya juga setiap hari menyisikan pendapat saya suka atau tukang beca. Yalah, penasaran pagi. Besok untuk pasar, sudah belanja, kita cari beca mana itu pagi. Dan antar aku lagi ke rumah. Yalah, tukang beca. Naik. Kita ke rumah, bayar ongkos. Ini uang 200.000 untuk istri kau. Apa kata tukang beca? Terima kasih ya Pak Haji, istri saya ada butuh yang sedekah. Saya juga setiap hari menyisihkan pendapatnya di sedekah. Kalau tukang becak tidak mampu, miskin. Kalau tukang ojek online mungkin ada kayu ini. Nah, yang ketiga, dia pergi ke pasar lagi. Pak Haji tadi mencari tukang becak gitu. Balik ke rumah. Nah, sampai ke rumah, bayar. Ini uang 10 juta untuk anak kau.
apa untuk kebedak. Terima kasih Pak Haji. Anak saya juga butuh. Anak saya juga setiap hari sama-sama beri kawannya yang yatim. Dia dapat yang jatuh disisihkannya untuk sedekah. Aduh kata Pak Haji itu, ampunnya pegang pendapat bijak. Nah, kemudian penasaran Pak Haji itu isuk dengan ke rumah itu dintai subuh. Panggil, tidak ada orang nyaut. Aku sudah sholat. Sudah sholat, dengar Pak Haji itu cuma bicara. Tengok rumahnya ini terpelik. Ya, apa dulu rumah. Tapi dia sudah kali Pak Haji yang kayu dia masih kata. Sudah semayang, dengannya doa tukang baca, ya Allah berikanlah kepada ketenangan, tidak usah memberikan kekayaan dan harta dan benar. Aku mohon ketenangan itu yang dicari hidup. Memang kalau kita sudah ada perasaan tenang, ya, dan ada lapang, ya, ibadah kita banyak, dan Tuhan, mungkin tenang. Ya, dan bisa ya. Datang musibah dan bisa beri nikmat kita syukur, dan ada pun nikmat kita syukur itu. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang musibah mengucapkan 4 kali Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah yang pertama apa? Rahmat. Pertama aku mengucapkan Alhamdulillah. Musibah Tuhan berikan kepada aku kok banyak yang lebih dari aku. Harus menjadi pertengah gitu. Banyak yang lebih dari musibah. Alhamdulillah yang kedua kok. Alhamdulillah aku berikan musibah, iman aku tetap tidak berubah. Jadi musibah jadi syukur. Ah, kenapa tadi kita satu tenang? Musibah yang ketiga, alhamdulillah yang ketiga apa? Ya. Mungkin dengan musibah ini Tuhan mengampunkan dosa-dosaku. Kemudian keempat, alhamdulillah, kemudian dengan musibah itu sebaliknya nanti ada Tuhan berikan kepada aku kesenangan kelapangan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi waktu dia beri jabatan sebagai khalifah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Itu. Begitu dah. Berbagi duit. Ya, itu negatif musibah. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini salah satu ibu. Jadi ketenangan hidup itu penting. Mana jalan kita mendapat ketenangan hidup? Ingat kepada Allah, sholat malam, jangan tinggal juga. Quran banyak dibaca. Nah, itu. Jadi salah satu di antara menenangkan hati itu, ya sholat malam, banyak di Quran, zikir, dan bergaul dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Nah, ini salah satu di antara. Habis kesalahan lahir tadi. Potong situ. Kedua, masalah menyusui. Nabi Muhammad SAW banyak orang yang menyusuinya. Yang terkenal ibu susuannya bernama Halimatus Sa'diyah. Udah kayak contoh dulu ibu ya. Buka. Pertama ibu dewek, waktu dia lahir, datuknya belum talib sedang di Ka'bah, sedang bertawaf. Atau ibunya Aminah, sudah turun, Pak, dekat. Itulah lahir. Itu maka dalam bahasa itu disebutkan wada'at ummuhu Abdul Muttalib wa itu bihati kalbaniyah. Jadi ibu Amin datuk sedang apa? Datang dari rumah dilihat Nabi sayang, ya, syukur bawanya bayi cucu tadi kan saran. Itu salah satu waktu dia lahir. Waktu Siti Aminah sedang di batas sandaran, jembo. Tradisi orang Arab itu kalau ada anak yang nyusul Nabi orang lain. Halimatus Sa'diyah itu datang dari pedesaan, 40 orang kawan-kawannya datang ke Mekah mencari upah menyusu anak, dia dewek dapat. Yang lain dapat. Kamu sebab dia itu orang miskin, badan kurus, itu tidak lancar, dan tidak orang nyerah. Tapi dia termasuk suku orang baik.
Sa'diyah itu orang bahagia. Jadi Abu Thalib pergi keluar kota menjadi susuan, dapat dia dengan suara, nanti serahkanlah cucumu itu kepada seorang perempuan bernama Halimah Sa'diyah. Di luar kota kumpul ibu 40 orang tadi sudah ada anak. Abu Thalib nanya, mana yang nama ibu Halimah Sa'diyah? Kumpul tetangga ibu itu lah, tahu. Jadi kata itu Nabi, awak bu nama Halimah Sa'diyah. Ya. Nah ini ada sedikit bu. Mau tak ibu menyusui cucu saya? Cuma cucu saya non dulu atau ada. Tapi insyaallah nanti ada gitu. Kita tengok dulu. Sedang cerita. Dia mulai nengok dia dewe, yang suami dah masuk ke rumah Nabi tadi lihat berkilau bulan 14. Cahaya Nabi. Nah, itu maka dalam itu nuriyat ada larusana. Bagian kilau cahaya apa nama itu yang tujuan itu ini lain dari lain ya anak ini ya tunggu saya mana suami saya kata saya suaminya tengok lagi nampaknya jauh Nabi itu cahaya bulan 14 yang keluar dari cahaya apa nama badan Nabi ya Nabi itu kan mukanya apa nama itu besar bulatan pipinya apa nama itu pipinya berwarna merah, rambutnya keriting, hidungnya mancung, dadonya luas, matanya hitam, itu paras Nabi. Jadi tengok di suami Halimah, mulai juga dari besok. Begini bu, saya bawa dulu bayi ini ke Masjidil Haram. Kata Halimah Sa'diyah yang mau nak nyusunya, awak sampai tangan Hajar Aswad itu keluar macam tangan minta didempetkan pipi Nabi. Hajar Aswad yang terletak di rukun keempat ya. Nah, rukun Yamani Hajar Aswad. Nah, di situ keluar macam keluar minta didempetkan apa nama itu Nabi. Itu hanya itu sendiri kan awal. Pertama yakin, pertama gembira saya gitu ya. Tahu ke rumah, coba diusul. Kemudian suruh lagi ringan. Makanan baru Nabi. Begitu diisa susuan itu saja, dia merasa segar. Air susunya lancar. Maka sebelumnya kan putus-putusan karena dia antara seorangnya apa nama itu putus kering. Cuma tak terjadi di rumah. Nah, begitu kata Surya, Tuhan betul tadi dibawa ke rumah. Bawa malam ke rumah di pergunungan rumahnya. Di jalan tuh terdengar batu bertasbih, ya kayak bertasbih kepada Nabi Muhammad. Pesawat dari Muhammad ternyata. Sampai di rumah hari malam, lampu dah ada, keluar cahaya di buku Nabi yang baru ada itu cahaya. Itu Halimah Sa'diyah memelihara Nabi itu selama 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Tak berani mau takut. Karena Nabi tadi banyak ya, wanita ngancam mau nak membunuh. Pada suatu hari, kambing-kambing banyak itu mencium kaki Nabi. Nabi sedang bermain-main dengan anak-anak yang dibunuh. Itu cerita. Kemudian datang orang membelah dadu Nabi waktu umur 20 tahun. Jadi anak sejarah itu Jerman, Muhammad dibelah orang dadunya ditangkap. Jangan terusnya. Apa dah Muhammad? Muhammad sedang menang langit. Tadi ada orang datang menangkap sayur, belah dadu sayur. Sakit Muhammad. Dah. Itu pasti pertama belah dadu Nabi. Terkenal di masjid. Melihat seperti itu, Halimah merasa khawatir, serahkan kepada Nabi SAW. Serahkan kepada ibunya Nabi itu. Nah,
Jangan. Ya, lalu ibu ya, jadi ini penting dulu saya bahas di sini. Nanti kalau ada lagi langgaran kita buka lagi lain masalah. Nah, karena sejarah lain nanti banyak menjadi panutan untuk bersama. Yang jelas kita ikuti akhlak beliau. Akhlak itu 3 macam. Akhlakul ahsan, akhlakul karimah, akhlakul azimah. Nabi Muhammad itu akhlakul azimah. Karena kita mungkin ada akhlakul karimah, akhlakul ahsan. Akhlak yang baik, akhlak mulia, azimah itu akhlak Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu tidak pernah marah. Sudah kalau tidak marah, dilempar dengan batu ngalir darah tidak marah. Ini bukti pengertian. Jadi kalau kita mengatakan contoh-contoh banyak ketelap gitu. Nah, kita kan kadang-kadang yang sanggup kita memberikan contoh dalam lain, tapi kita tidak bisa dicontoh. Kalau Nabi Muhammad bisa dicontoh. Waktu beliau lari ke Taif, jadi diserang bermacam-macam dari ke Taif, timur Taif, di demo orang Taif itu, demo dengan batu, tapi di Taif ada gunung di Taif sebelah kiri itu, Abu besar itu ada Pak Nabi lewat, lima batu pernah. Mengalir darah. Jibril menawarkan, ya Muhammad kamu aku besar kata itu. Dan seperti mana Nabi Nuh, kenapa yuk? Nabi Nuh, gempa bumi, Nabi Ayub. Aku kata Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Tuhan beri petunjuk saja, tidak ngerti. Itu sifatnya. Kalau macam kau kita, aman, tidak. Ada. Sebab Al-Quran mengatakan itu, wa ibadur rahmanul ladzina arhamuna. Hamba-Ku kata Allah yang bersifat rahman itu, hamba Allah berrahman itu, kalau dia berjalan ke bumi ini dengan tenang, dengan merasa tenteram. Wa idza ra'akum jangan kalau sama, kalau orang caci maki kan, alhamdulillah selamatan. Aduh, begitu. Itu. Kalau orang caci dengan dia bukan kalau selamatan. Rasulullah itu menunjukkan itu contoh. Nah, jadi kesimpulannya sebaiknya kita dalam kehidupan kita 2 macam kita ingatkan, 2 macam kita lupakan. 2 macam kita ingatkan, lebih baik orang dengan kita, ya, diingatkan. Kemudian kesalahan kita dengan orang diingatkan. Kemudian lebih baik kita dengan orang kita lupakan. Ya, kesalahan orang yang itu kita ingatkan. Lebih baik kita dengan orang, kita lupakan. Kesalahan kita dengan orang, kita ingatkan. Kita udah, aku sampai mati gitu, tidak nengok. Tak negur lagi. Itu. Nah, tanda-tanda khusus itu Nabi, aku, Wajahun malih. Sering pokoknya tersenyum manis. Nah itu tuh tanda-tanda ahli surga. Yang lisan akhir tidak sedang mungkin dengan Tuhan. Kalau bertaki hatinya takut dengan Tuhan. Yang sahih kalau jadi orang dermawan itu membuat sifat-sifat tanda-tanda ahli surga. Berjuang malih, ketemu dengan orang bersalah. Nah, ini perlu juga ibu-ibu kita hidupkan. Kita dengan kawan kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini jarang kita dengan kawan. Mana? Salam dulu. Pahala besar pahala itu. Jam salam dari Allah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ja'alus salam, wa inna rabbana salam. Kaulah salam itu Tuhan. Wajah jannah masuk dalam kami kaum masalah. Nah itu perusahaannya kita beri salam itu hukum sunat pahala besar dari penjara. Itu sifat Rasulullah. Ada salah seorang sahabat dulu dengan Tobit Bail, dia sering bikin pasar
Padahal dia beli barang tak, jual tak. Apa? Bersalah begitu banyak. Assalamualaikum. Namanya salah. Dengan Nabi mengajarkan, ya, jangan salah. Salah satu di antara tanda kamu menjadi orang Kristen. Nah, yuk minggu akhir pun, ya, Nabi kata yang berakhir, kita beriman tidak sempurna seorang itu kecuali orang yang kita pada saudara. Kita saudara itu, apalagi dengan orang tua kita, saudara kita, nah itu. Kita mudah-mudahan nanti di akhirat bertemu balik asal iman. Ada dasar iman tapi lumpuh. Anaknya bapak boleh lumpuh. Nah, berpisah. Jadi dasar iman lah mengumpulkan kita luar dari di akhirat nanti. Jadi saya ini yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kemudian waktu yang datang dapat ditambah lagi dalam pengajian kita ini. Dan mudah-mudahan kita dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dengan takwa itu sebagai dasar itu dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam semuanya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.